Bab 1267. Kamu bermarga yang. Mileye tak bisa berkata-kata. Dia tidak bertanya lagi, melainkan melihat ke ruang hampa yang gelap. Tanpa ragu, Mileye langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam ruang hampa gelap itu. Setelah masuk, ruang hampa di hadapan Mileye tiba-tiba berubah bentuk, tapi segera kembali normal. Saat ini, dia sudah berada di sebuah lembah. Mileye melihat sekeliling, gunung-gunung tinggi menjulang ke langit di kedua sisi lembah. Mileye melihat ke depan, tidak jauh dari situ, ada orang berbaju hitam yang melayang seperti bayangan, tidak bisa melihat wajah aslinya. Mileye memberi hormat, "Siapa Anda?" Orang berbaju hitam berkata dengan pelan, "Garis darah iblis gila." Mileye menyipitkan matanya, pihak lawan bahkan tahu garis darahnya. Mileye menatap orang berbaju hitam dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berkata dengan suara berat, "Siapa senior?" Orang berbaju hitam bertanya, "Apakah kamu bermarga yang?" Mileye mengernyit, "Tidak, margaku Ye." Orang berbaju hitam berkata dengan pelan, "Ye." Mileye mengangguk, "Mileye." Orang berbaju hitam terdiam selama beberapa saat, lalu berkata, "Apakah kamu mengenal pria berbaju biru?" Pria berbaju biru. Mileye melirik orang berbaju hitam, lalu mengangguk, "Ya, aku kenal." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan roh pedang. Ketika melihat pedang itu, orang berbaju hitam terkejut sejenak, kemudian berkata dengan pelan, "Ternyata benar kamu." Mileye mengernyit, "Senior." Orang berbaju hitam berkata, "Ikutlah denganku." Selesai mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mileye meragu sejenak, lalu mengikutinya. Tak lama kemudian, orang berbaju hitam membawa Mileye ke sebuah danau. Ketika mereka tiba di danau tersebut, raut wajah Mileye tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa di danau itu ada energi spiritual yang sangat jernih. Energi spiritual ini jauh lebih jernih daripada energi ungu yang ada di tubuhnya. Kilauan cahaya heran juga terlihat di mata Adelina Ye, energi spiritual yang sangat jernih. Pada saat ini, orang berbaju hitam itu tiba-tiba menggerakkan tangannya. Segera, air di danau itu terbelah, sebuah peti mati melayang keluar dari danau itu. Orang berbaju hitam kemudian menunjuk ke arah Mileye, dan peti mati itu melayang ke depan Mileye. "Tugasku sudah selesai." Mileye sedikit bingung, "Senior, ini." Orang berbaju hitam berkata dengan pelan, "Ini milikmu." Mileye masih bingung, "Senior, tidakkah kamu memberi penjelasan?" Baru bertemu langsung memberikan sebuah peti mati. Mileye merasa kebingungan. Orang berbaju hitam berkata, "Saat itu senior memintaku untuk menjaga peti ini selama 5.000 tahun, dan hari ini tepat 5.000 tahun. Mileye bertanya dengan nada serius, "Apakah dia menyuruhmu untuk memberikannya kepadaku?" Orang berbaju hitam berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala, "Tidak." Mileye tak bisa berkata-kata, "Senior, karena dia tidak mengatakan untuk memberikannya padaku. Kalau kamu memberikannya kepadaku begitu saja, ini terlalu." Orang berbaju hitam tersenyum, "Tidak masalah, lagi pula kalian bersama-sama." Mileye. Orang berbaju hitam tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Mileye segera berkata, "Senior, senior." Orang berbaju hitam melihat Mileye, "Ada masalah apa lagi?" Mileye bergegas mengangguk, "Senior, aku masih merasa ada yang salah." Orang berbaju hitam bertanya, "Apa yang salah?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, dia tidak bilang untuk menyerahkannya padaku, ini." Orang berbaju hitam berkata dengan serius, "Kamu mengenalnya, benar tidak?" Mileye mengangguk, "Ya."
Orang berbaju hitam berkata, aku merasa ini adalah takdir. Mileye tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia ingin mengeluarkan kata-kata kasar. Orang berbaju hitam hendak pergi, Mileye segera berkata, senior, meskipun aku mengenalnya, tapi dia tidak menyuruhku untuk mengambil peti mati ini. Orang berbaju hitam berkata, kalian berteman. Mileye segera menggelengkan kepalanya, tidak, dia adalah dia, dan aku adalah aku. Senior, kamu yang berjanji padanya, aku rasa ini adalah tanggung jawabmu. Orang berbaju hitam berkata, tugasku sudah selesai. Mileye berbalik dan lari. Orang berbaju hitam terdiam. Segera, Mileye langsung berlari hingga ke ujung langit. Dan tepat saat ini, orang berbaju hitam tiba-tiba muncul di hadapan Mileye. Mileye berhenti. Orang berbaju hitam berkata, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mileye mengerjapkan matanya, senior, aku sedikit panik. Orang berbaju hitam berkata dengan serius, kamu mengenal pria berbaju biru? Mileye melirik orang berbaju hitam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah terdiam sejenak, orang berbaju hitam berkata, kalau tidak, bagaimana kalau kamu bantu aku menjaganya untuk sementara waktu? Kalau kamu bertemu dengan pria berbaju biru, tolong bantu aku kembalikan kepadanya, boleh tidak? Mileye masih tidak mengatakan apa-apa. Orang berbaju hitam berkata, aku juga tidak akan memintamu untuk membantuku secara cuma-cuma. Mileye melihat ke orang berbaju hitam, dan menunggu dia melanjutkan perkataannya. Orang berbaju hitam berpikir sejenak, lalu menunjuk ke Adelina Ye yang berada di belakang Mileye, dia bukan orang baik. Dia akan menyebabkan masalah bagimu kalau ikut bersamamu. Bagaimana kalau aku membunuhnya dan aku yang menanggung akibatnya? Bagaimana menurutmu? Ekspresi Mileye tampak sedikit aneh. Adelina Ye menatap orang berbaju hitam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mileye bertanya dengan serius, senior, apakah kamu tahu asal-usulnya? Orang berbaju hitam mengangguk, tahu sedikit. Mileye segera bertanya, dia berasal dari mana? Orang berbaju hitam menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu. Kalau kamu bersedia menggantikanku untuk terus menjaga peti mati ini, aku akan membantumu melenyapkan orang ini, dan menanggung sebab akibat darinya. Bagaimana menurutmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini saja, aku akan membantumu untuk menjaga peti mati ini, dan kamu juga tidak perlu membantuku untuk membunuhnya. Orang berbaju hitam bertanya, maksudmu? Mileye berkata, aku akan melindungi peti mati ini untukmu, kamu berhutang padaku satu jasa, kelak kalau aku membutuhkan bantuan, kamu tidak boleh menolakku, kamu harus membantuku sekali, bagaimana menurutmu? Orang berbaju hitam terdiam. Mileye tersenyum, apakah sangat sulit? Orang berbaju hitam terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, baiklah, aku setuju. Mileye mengangguk, baiklah. Kemudian, orang berbaju hitam segera menyerahkan peti mati sebelumnya kepada Mileye, jangan pernah membukanya, di dalamnya mengandung energi pedang yang sangat kuat, begitu dibuka secara paksa, jiwa spiritual akan hancur. Mileye berkata dengan serius, energi pedang yang ditinggalkan oleh pria berbaju biru itu. Orang berbaju hitam mengangguk, ya. Jangan pernah membukanya tanpa izin sebelum orang di dalam peti bangun, energi pedang itu tidak main-main. Suaranya menjadi sangat serius. Mileye mengangguk, baiklah. Orang berbaju hitam hendak pergi, Mileye tiba-tiba berkata, senior, bagaimana aku akan menghubungimu kelak? Orang berbaju hitam berpikir sejenak, lalu mengeluarkan satu token hitam pekat dan memberikannya kepada Mileye, hancurkan token ini, dan aku dapat merasakanmu.
Setelah mengatakan itu, dia melirik Adelina Ye yang berada di belakang Mile Ye. Gadis ini tidak biasa, kamu harus berhati-hati ketika bersamanya. Mile Ye mengangguk, dia hendak berkata, orang berbaju hitam tiba-tiba berkata, sampai jumpa. Setelah selesai mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Mile Ye tertegun, orang itu lari dengan sangat cepat. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, dia dapat merasakan faktor kutukan yang ada di tubuhmu, dia tidak ingin terlibat terlalu banyak denganmu. Mile Ye bertanya dengan suara berat, seberapa kuat dia? Adelina Ye berkata, sangat kuat. Mile Ye bertanya, sangat kuat itu seberapa kuat? Adelina Ye menatap Mile Ye, kamu benar-benar ingin tahu? Mile Ye tersenyum canggung, penasaran. Adelina Ye tidak mengatakan apa-apa, matanya tertuju pada peti mati itu. Mile Ye juga melihat ke peti mati, siapa yang ada di dalamnya. Mile Ye melihat ke Adelina Ye, apakah kamu bisa merasakan apa yang ada di dalamnya? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Ada energi pedang yang sangat kuat di dalamnya. Mile Ye mengamati peti mati itu, hatinya penuh dengan pertanyaan, siapa yang ada di dalam peti mati? Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, ayo kita pergi ke dasar danau. Mile Ye menyimpan peti mati itu, lalu melihat ke dasar danau, ada kitab Taoisme di dasar danau. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, pergi untuk melihat-lihat. Mile Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Kemudian, dia membawa Adelina Ye langsung menuju dasar danau, tapi tepat pada saat ini, sebuah energi pedang tiba-tiba keluar dari dasar danau, dan pada saat berikutnya, energi pedang itu berada di depan Mile Ye. Mile Ye berhenti. Adelina Ye menyipitkan matanya, di matanya ada cahaya kekhusyukan yang jarang terlihat. Bahkan saat Safera Mu hendak membunuhnya sebelumnya, dia tidak pernah menunjukkan kekhusyukan seperti ini. Ekspresi Mile Ye menjadi sangat serius, dia merasa energi pedang ini berbahaya. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, tapi tidak bisa menahan energi pedang ini. Namun yang membuat Mile Ye bingung adalah, energi pedang ini tidak memusuhinya, melainkan memusuhi Adelina Ye yang berada di belakangnya. Kemudian, tiba-tiba sebuah pedang muncul di hadapan Mile Ye. Itu adalah pedang dari pria berbaju biru. Roh pedang itu sedikit bergetar, dan cahaya pedang itu langsung masuk ke dalam roh pedang. Energi spiritualnya pun meningkat secara drastis. Boom! Sebuah jiwa pedang yang kuat melesat ke langit, mengguncang seluruh dunia. Mile Ye segera mengerti. Ini adalah energi pedang yang ditinggalkan oleh pria berbaju biru. Mile Ye melihat ke arah roh pedang, itu sedikit bergetar dan langsung kembali ke dalam menara penjara alam. Mile Ye tersenyum, dia merasa senang. Roh pedang baru saja menyerap energi pedang dari pria berbaju biru, sehingga pasti akan menjadi lebih kuat. Adelina Ye menatap Mile Ye dengan saksama, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak pendekar pelindung yang kamu miliki? Mile Ye meragu sejenak, lalu berkata, tidak banyak, hanya 5 atau 6. Saat mendengar ini, Adelina Ye terkejut, apakah kamu bercanda? Mile Ye tersenyum, menurutmu? Kemudian, dia mengajak Adelina Ye pergi ke bawah. Adelina Ye menatap Mile Ye yang menggendongnya, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Tak lama kemudian, Mile Ye sampai ke dasar danau yang dalam. Dia melihat sekeliling, tidak ada apa-apa di sekitar, bahkan ikan pun tidak ada, tapi energi spiritual di tempat ini sangat banyak. Adelina Ye melihat sekeliling, setelah terdiam sejenak dia mengangkat alisnya dan berkata dengan pelan, buka. Setelah dia mengatakan itu, boom! Air di sekitar mereka tiba-tiba berpisah ke kedua sisi,
bukan hanya air, bahkan ruang di sekitar mereka pun terpisah. Tak lama setelah itu, di depan mereka muncul jalan kecil berbatu tanpa akhir. Mileye melihat ke Adelina Ye, lalu Adelina Ye berkata pelan, "Ayo jalan." Mileye bertanya dengan serius, "Apakah ada bahaya?" Adelina Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye. Adelina Ye melihat ke arah Mileye, jilid ketiga kitab Taoisme, "Apakah kamu tidak tertarik?" Mileye melihat ke jalan berbatu itu, jalan itu terus mengarah ke arah jauh, tidak bisa melihat ujungnya. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba bergetar. Mileye terkejut. Pedang di puncak menara. Bukan pedang pria berbaju biru, melainkan pedang yang dipakai oleh kultivator pedang berbaju putih awan. Bersambung.